Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini ada sesi ya untuk belajar tahu tentang cara pinjol menagih, tentang cara shifting pinjol menagih, yaitu nasabah pinjol wajib waspada di awal bulan Oktober. Nah, apa yang dimaksud dengan waspada di awal bulan Oktober? Saksikan dan simak pembelajaran ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel yang tetap setia mendampingi kalian semua, memotivasi kalian sekaligus menjadikan booster mental buat kalian yang saat ini sudah rapuh dalam situasi gagal bayar ya. Gagal bayar menyebabkan banyak pihak, khususnya nasabah, yang down, yang hancur mentalnya, bahkan sudah tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa move on, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, di sini saya akan memberikan berbagai pencerahan buat kalian ya dalam video-video saya. Dan video kali ini khusus mengupas terkait masalah nasabah wajib waspada di awal bulan Oktober. Seperti apa di awal bulan Oktober yang saya maksud ini? Ini adalah salah satu sesi pembelajaran biar kalian makin pinter ya, biar kalian tidak mudah tergelincir dengan bahaya-bahaya jatuhnya mental. Jadi kalian sudah paham, sudah tahu, sudah ngerti, akhirnya kalian insya Allah kalian jalankan, dan insya Allah kalian terhindar dari bahaya-bahaya mental jatuh, bahaya-bahaya mental down, dan ya sejenisnya ya, mental yang hancur ketika situasi gagal bayar kayak gini, dengan berbagai macam serangan, intimidasi, teror yang dilakukan oleh pihak dari pinjaman online, khususnya para DC-DC ya, yang dibebankan tagihan oleh para pinjol ini ditugaskan. Oke kawan-kawan, saya berdoa buat kalian semua yang saat ini kalian sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat sakit penyakitnya, dan kalian yang saat ini sedang bingung mencari pekerjaan, susah mencari pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang berkah, pekerjaan yang Allah ridhoi. Dan untuk teman-teman yang saat ini rumah tangganya bermasalah, rumah tangganya diambang perceraian, insya Allah Allah akan luputkan dari perpisahan. Allah akan kembali rukunkan ke dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan kalian yang saat ini sedang berikhtiar, insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya keberhasilan, serta memberikan kesehatan buat kalian, agar kalian benar-benar bisa menjemput rezeki Allah yang halal, rezeki Allah yang berkah dengan maksimal ya. Teman-teman, kita simak saja seperti apa sih pembelajarannya. Yuk! Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, ini kawan-kawan ya, yang saya maksud Anda wajib waspada itu kenapa? Karena ada berbagai cara yang mereka lakukan untuk menagih kalian, khususnya dari perusahaan pinjolnya ya. Ini seperti ini nih ya. Anda kemarin di kurun waktu 1 September ya, ini 1 September sampai dengan 30 September. Anda ini ditagih ya oleh tim dari A. Nah, kurun waktu dari tanggal 1 September sampai dengan 30 September ini berbagai upaya mereka lakukan, khususnya dari tim penagih atau dari DC ya, DC dari pinjaman online ini. Mereka melakukan berbagai cara, menagih dengan cara-cara yang kasar, menagih dengan cara-cara intimidasi, itu ancaman ya, Anda akan dipenjara, Anda akan didatangi oleh tim lainnya, Anda akan diserahkan ke tim lainnya, Anda akan dicatat ke pusdapil. Semua cara mereka lakukan. Yang penting mereka dalam kurun waktu 1 September sampai dengan 30 September, mereka mendapatkan tanggal janji bayar Anda.
mendapatkan kepastian kapan Anda akan bayar. Makanya mereka akan ngotot di tanggal 1 sampai 30, mereka pasti bilang, "Ibu, mohon ya, tanggal berapa Ibu akan bayar?" Misalnya tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25. Ini mereka akan ngejar gimana caranya Anda itu menyatakan kapan akan bayar. Itu adalah bentuk ya mereka untuk nantinya di akhir bulan mereka akan mencatatkan semua bentuk pembayaran. Karena bentuk-bentuk pembayaran yang nasabah sudah lakukan itu kan bentuknya nanti dari transaksinya berupa struk bayar. Ya, entah itu Anda melakukan pembayaran lewat m-banking, apa Indomart atau Alfamart gitu kan, mereka akan minta struknya untuk dipotongkan dan dikirim ke mereka. Bukti struk bayar itulah yang nantinya akan dikumpulkan di kolektif ya di akhir bulan dan dikumpulkan itu menjadi bukti bahwa mereka sudah mengerjakan sekian akun ya. Sekian akun itu artinya sekian nasabah dan telah mengerjakan sekian amount artinya sudah mengumpulkan berapa rupiah yang mereka kumpulkan dari menagih kalian semua ya kawan-kawan. Nah ini kan dari tim A. Nah ini saya hapus dulu ya dari tim A. Kawan-kawan, tim A ya mengerjakan dari tanggal 1 September sampai 30 September. Ya, gagal. Mereka tidak bisa menyelesaikan. Mereka tidak bisa menagih kalian. Kalian gagal bayar. Lalu, pihak perusahaan dari pinjol ya, dari pinjol ini akan menunjuk tim lainnya. Misalnya tim B. Ya, tim B. Nah, tim B ini akan mengerjakan tagihan Anda di 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Ingat, dari mulai hari ini saya buat video, kalian tonton di tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober. Mereka tentu akan menerapkan cara-cara mereka yang baru karena timnya sudah berbeda. Karena kalau ini timnya sudah gagal, tim ini tidak akan pernah diberikan lagi beban tagih ataupun tugas untuk menagih kalian. Tentunya ini sudah berbeda orang, sudah berbeda bisa jadi berbeda perusahaan. Karena sekarang pihak pinjaman online sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya di POJK nomor 10 itu mereka diberikan kewenangan untuk menggunakan jasa pihak ketiga, pihak alih daya penagihan, pihak agensi. Nah makanya kenapa saya bilang tim A, tim B, karena kalau tim A kita nggak tahu itu dari perusahaan mana, kalau tim B juga kita nggak tahu dari perusahaan mana. Jadi mereka nanti akan melakukan cara-cara penagihan yang lain lagi. Mereka cara-cara penagihan yang bukan seperti yang dilakukan oleh tim A. Dan mereka pun tidak akan pernah saling berkomunikasi antara A dan B. Mereka akan memberikan kronologis? Enggak. Mereka akan memberikan, apakah alasannya Anda tidak bayar? Tidak, kawan-kawan. Jangan Anda berharap bahwa ketika Anda menunggak di bulan September, tim penagih yang ada di bulan Oktober akan tahu kronologis kalian. Mereka tidak mungkin nge-share, ngapain saya kasih kronologisnya bahwa kalian tidak bisa bayar misalnya karena sakit, karena keperluan anak masuk sekolah atau apa-apa. Nggak akan pernah mereka mau tahu. Yang pasti tim B inilah nanti yang akan membuka lembaran baru penagihan tersebut dan akan melakukan pressure-pressure yang mungkin tidak sama, bisa jadi sama, tapi mungkin berbeda cara-cara pressure-nya. Karena semakin Anda tunggakannya semakin tinggi ya, semakin pressure-nya lain. Ya, semakin pressure-nya makin ditingkatkan agar mereka benar-benar memastikan Anda bisa bayar. Lah, paham ya? Jadi seperti itu kawan-kawan, ini saya hapus dulu. Jadi kalian tuh jangan merasa bahwa kalian ditagih oleh orang yang sama ya. Jadi ada tim A terus beralih ke B. Bila ini tim A gagal, lalu beralih ke B. Setelah tim B gagal juga ternyata, kalian belum bayar juga, beralihlah ke tim C. Seterusnya, mereka tim C gagal, lalu beralih ke tim D. Seterusnya kawan-kawan, ya, sampai kalian melakukan pembayaran. Karena mereka sudah ada peraturannya dari POJK sendiri yang tadi saya ungkapkan bahwa mereka boleh melakukan alih daya penagihan atau mengalihkan sebagian atau keseluruhan dari tagihan-tagihan yang macet
kepada pihak ketiga. Nah, tinggal kalian bisa waspada atau enggak ya. Karena kalian tadi sudah saya kasih ya kisi-kisinya bahwa dilakukan oleh tim A, kalau tidak selesai dilakukan oleh tim B ya, entah dari perusahaan mana, bisa dari perusahaan yang sama tapi timnya berbeda, bisa juga berbeda perusahaan semuanya ya, tim C juga berbeda perusahaannya. Jadi kalian jangan kaget. Oh Pak, kemarin waktu bulan Maret itu saya dikunjungi oleh orang ini Pak, tapi ternyata di bulan April saya dikunjungi, bulan berikutnya saya dikunjungi oleh orang dari ini Pak, saya nggak kenal juga Pak. Dan ketika saya ngobrol dengan mereka, mereka tidak tahu Pak kronologi saya sudah kasih tahu bahwa saya sedang sakit saat itu. Ya mereka tidak akan pernah tahu dan mau tahu. Mereka maunya dan mereka taunya Anda memberikan struk bayar itu difotokan ke mereka dan dikirimkan ke WA mereka, selesai. Itu tugas mereka, selesai. Karena itu adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan gaji dan insentif. Paham ya sampai sini? Nah, kalian sudah tahu ya, tadi kalian sudah melihat sendiri bagaimana pemaparan tadi yang saya jelaskan, dan ini mudah-mudahan menjadi salah satu ilmu buat kalian menghadapi hari demi hari pada situasi gagal bayar mulai tepat dari Oktober 2022. Mudah-mudahan ya kalian paham. Ini harus menjadi suatu hal yang harus kalian ingat, yang harus kalian jalankan. Ini adalah salah satu materi. Mungkin nanti akan ada materi lanjutan yang akan saya berikan ke kalian semua. Ya, dan ini tidak cukup hanya materi seperti ini. Tapi memupuk mental adalah lebih penting lagi. Karena masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua via IG ya, DM ke saya, via messenger, inbox ke saya, terus via email, kadang-kadang juga ada via Telegram, via WhatsApp. Berbagai cara teman-teman mencoba untuk komunikasi dengan saya. Mohon maaf apabila ada komunikasi yang tidak saya balas, tidak saya baca. Itu semata-mata karena saya masih banyak kesibukan yang tidak mungkin saya balas satu persatu. Email yang masuk bisa puluhan. Yang namanya Instagram DM-nya ratusan. Begitu juga inbox messenger. Teman-teman, kalau semuanya saya balas satu persatu konseling kalian, tentunya akan memakan waktu, dan yang pasti saya tidak akan pernah bisa untuk beraktivitas ataupun bekerja. Mohon maaf ya, hanya case-case tertentu yang mungkin saya bisa lihat. Karena memang saya tidak membuka konsultasi secara japri seperti ini. Tapi saya akan lihat case-nya seperti apa, insya Allah saya akan membuka ruang nanti ya untuk kalian semua agar bisa benar-benar intens dengan saya melalui jalur pribadi. Oke kawan-kawan, saya mengingatkan ke kalian masih banyak sekali pertanyaan dari kalian terkait masalah gagal bayar. Ada yang bertanya seperti ini, Pak, bagaimana? Saya kira-kira didatangi nggak Pak oleh DC? Ini saya takut sekali Pak. Begini teman-teman, yang namanya DC itu datang atau tidak, itu adalah kewenangan dia yang memegang tugas, yang memegang data kalian, yang diberikan tugas oleh perusahaan pinjol. Mereka lah yang tahu kapan mereka akan mengunjungi Anda. Sebagai informasi saja, mereka itu datang secara random, acak. Jadi tidak semua nasabah yang menunggak dikunjungi, jadi random, jadi untung-untungan. Kalau Anda saat itu didatangi, ya mungkin saatnya mereka merandom Anda. Saatnya mereka mencatat Anda untuk dikunjungi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kapan ya Pak mereka datang, di hari keberapa, hanya mereka yang tahu. Hanya pihak pinjol dan pihak penerima tugas yang tahu kapan mereka akan datang. Kalau bertanya ke saya di hari keberapa mereka akan datang, artinya Anda ya bertanya kepada saya selaku DC dong. Saya bukan DC. Saya di sini memotivasi Anda. Saya tidak memegang data Anda. Saya tidak memegang tagihan Anda. Mana mungkin saya tahu kapan akan hadir ke rumah Anda ya. Teman-teman, ada juga pertanyaan begini, Pak, saya utangnya 9 juta Pak. Lalu bisakah saya cicil Pak setiap bulannya 50.000 Pak? Mohon Pak solusinya dan mohon penjelasannya. Begini kawan-kawan, ini pertanyaan yang seperti ini juga pertanyaan yang menurut saya sangat aneh. Bertanya apakah bisa dicicil, misalnya utang saya 10 juta bisa dicicil setiap bulannya 50.000 atau setiap bulannya sesuai dengan kehendak Anda, sesuai dengan kemampuan Anda. Kawan-kawan, kalau seperti itu ditanyakannya bukan ke saya. Harusnya bertanya kepada customer service atau pihak yang berwenang di sana di bagian penagihan. Jadi langsung bertanya ke pihak dari aplikasinya. Boleh tidak saya mencicilnya? Syukur-syukur mereka memberikan informasi
via email yang membolehkan Anda untuk mencicil setiap bulannya seperti apa. Seperti itu kawan-kawan. Jadi diibaratkan kalau kalian bertanya, bolehkah dicicil? Bolehkah saya bayar sepersekian? Bolehkah saya membayar hanya sekian? Itu sama artinya ya, kalau misalnya seperti itu analoginya begini ya. Anda bertanya ke saya, Pak Jamal, saya mau belanja susu kaleng di sana buat anak saya di toko seberang. Apakah boleh ya? Harganya kan 20.000. Apakah boleh saya bayar cuma 8.000 Pak Jamal? Mohon penjelasannya. Lah, yang memutuskan siapa? Bukan saya kan. Yang memutuskan itu yang punya toko. Ya Anda bertanyanya ke toko, bukan bertanya ke saya. Boleh tidaknya dengan harga nominal sekian. Seperti itu kawan-kawan, banyak sekali kekeliruan yang kalian sering tanyakan ke saya. Saya tak jemu-jemunya ingin mengajak kalian, mengedukasi kalian ya, bahwa ketakutan yang paling utama adalah saat ini kalian didatangi DC. Ketakutan lainnya adalah kalian ketika menerima ancaman sudah parno duluan. Terus ketakutan lagi ketika kalian menerima ancaman-ancaman seperti somasi, kalian mau disidang di pengadilan perdata, itu sudah include ya. Ketakutan seperti itu akhirnya menyebabkan kalian stres, ya, ketakutan berlebih, khawatir, yang akhirnya kalian pertama bisa jatuh sakit, kalian nggak bisa makan, kalian nggak bisa tidur, kesehatan kalian ambruk. Jangan pernah kalian terpikir hal-hal yang terlalu jauh dulu ya. Ingat ya, kalian tadi sebelum saya tag aja saya menerima DM, Pak saya utang 9 juta. Kira-kira saya ini diancam disomasi. Apakah ini akan berjalan Pak? Saya akan digugat secara hukum. Saya akan dibawa ke jalur hukum. Teman-teman, bermain hukum atau mengajukan ke jalur hukum bukanlah sesuatu yang murah dan mudah. Kalian harus bermain logika. Utang 9 juta, utang 8 juta, utang 10 juta. Mereka pinjol mau membawa ke ranah hukum. Berpikir logika ya kawan-kawan. Bermain hukum atau mendaftarkan gugatan Anda itu tidak murah dan tidak mudah. Tentunya mereka memerlukan pertama waktu, keduanya biaya. Itu yang harus diperhitungkan oleh pihak pinjol juga. Itu menjadi bahan pertimbangan pihak pinjol untuk menghitung, mengkalkulasi apakah ini masuk akal untuk kami ajukan gugatan secara perdata. Berapa biaya mereka yang akan keluar untuk mendaftarkan biaya perdata yang akan mereka daftarkan atau mereka gugat ke kalian. Berapa juga akomodasi yang harus keluar. Berapa pengacara atau advokat yang harus turun ke lapangan. Sementara semua gugatan itu berdasarkan domisili dari nasabah. Kalau nasabahnya ada di Jawa Timur, mereka harus lari ke Jawa Timur. Ada di Kalimantan, mereka lari ke Kalimantan. Ada Sulawesi, mereka lari ke Sulawesi. Daftarkan di sana. Betapa repotnya. Itu tidak terpikir oleh mereka kawan-kawan. Jadi jangan takut diancam dengan hal seperti itu. Itu hanya untuk membuat Anda segera melakukan pembayaran. Bukan untuk melakukan realisasi bahwa mereka akan memproses Anda secara perdata. Kawan-kawan jangan takut ya. Mental kalian dijaga, please jaga mental kalian. Mental kalian harus dijaga serapi mungkin. Mental Anda jangan sampai tersenggol, langsung Anda goyang mentalnya. Ingat, ini permainan mental. Kalian menunggak, kalian gagal bayar. Tentunya ada hal-hal konsekuensi dan resiko yang harus kalian emban, yang harus kalian terima. Resiko tidak bayar tentunya akan ditagih terus-menerus. Resiko Anda tidak bayar tentunya ada rentetan ancaman apapun yang akan dilakukan oleh pihak dari pinjaman online, khususnya dari para penagih. Mereka penagih sudah digaji. Untuk gimana caranya kalian bayar. Untuk gimana caranya nasabah bayar. Itu sudah digaji mereka. Sudah dikasih komisi. Agar mereka bisa memenuhi targetnya. Agar Anda yang tadinya mauan prestasi menjadi prestasi, menjadi bayar. Nah, seperti itu kawan-kawan ya, jaga terus mental kalian. Jadi, hal-hal ancaman, intimidasi itu adalah sesuatu resiko, sesuatu konsekuensi yang memang akan terjadi. Jadi, itu tidak bisa dihindari kawan-kawan. Ada juga pertanyaan, Pak, gimana caranya nih? Kira-kira saya kan gagal bayar. Saya gimana caranya ya Pak ya? Untuk menghentikan teror ini nggak bisa kawan. Ceritanya dari mana? Judulnya dan kamusnya dari mana? Bahwa Anda menunggak, Anda tidak bayar, Anda gagal bayar, Anda tidak mau ditagih, Anda tidak mau diteror. Itu judulnya. Anda harus ganti kartu. Terus Anda pergi dari rumah situ, nggak diteror kapan? Nggak didatangi, pasti itu. Ya, kuatkan mental kalian. Tidak ada satupun ya namanya utang
tidak dibayar akan menyebabkan Anda dijebloskan ke penjara. Itu yang ditakutkan oleh kalian. Kalian akan dibawa ke ranah hukum, itu urusannya penjara. Pasti kan ya, setelah saya survei, Anda yang takut dibawa ke ranah hukum itu urusannya penjara. Nggak akan, kawan-kawan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 sudah dijelaskan dan diterangkan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara karena atas putusan pengadilan akibat tidak membayar utang piutang atau tidak membayar kewajiban utang piutangnya, tidak akan dipenjara, kawan-kawan. Ya, disitulah butuhnya Anda bisa memaintain mental Anda. Mental Anda wajib dijaga, mental Anda wajib dipelihara. Dalam situasi gagal bayar, banyak hal atau kemungkinan bisa terjadi. Jaga, kawan-kawan ya. Mudah-mudahan ini video menjadikan manfaat buat kalian dan menambah mental kalian, membooster mental kalian. Mudah-mudahan senantiasa kalian selalu sehat ya dalam situasi seperti ini. Yuk kita tutup saja video kali ini. Semoga apa yang sudah saya tayangkan, semoga apa yang sudah saya upload ini, video seperti ini, menambah wawasan buat kalian. Dan tentunya menjadikan edukasi buat kalian semua terkait masalah pinjaman online dan seputar gagal bayar atau kewajiban Anda yang saat ini masih tertunda. Yuk kita tutup dengan doa. Seperti biasa kita berdoa. Tundukkan kepala kita. Angkat tangan kita ketika kita melakukan doa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang saat ini masih berlumur dengan dosa-dosa. Ya Allah, kami ingin segera pergi dari jeratan riba, khususnya riba pinjaman online ya Allah. Kuatkan iman kami, teguhkan kami semua ya Allah. Kami ingin hijrah, kami ingin istiqomah untuk segera mungkin keluar dari seluruh jeratan hutang yang saat ini menghimpit kami semua ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami kelancaran atas segala ikhtiar, usaha, berikan kami kemudahan ya Allah. Dan berikan juga keberhasilan, serta berikan kami kesehatan, agar kami dapat menjemput rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf apabila ada rangkaian kalimat atau lisan-lisan yang tidak menyenangkan buat kalian semua, ya membuat kalian sakit hati, mohon maaf ya kawan-kawan. Karena kesalahan, kehilapan hanyalah murni milik manusia, dan kesempurnaan selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!